Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Malam ini kita akan mulai ngaji filsafat. Tapi ngajinya tanpa kitab kuning ya. Apa? Atau mau pakai kitab kuning? Saya punya banyak. Ya, nanti paling ngajinya kitab kuningnya orang ngerti, filsafatnya enggak dong. Gampang kan? Kamu kan sudah ngerti duluan ngaji aja filsafat. Kemarin waktu teman-teman panitia datang ke rumah, mereka juga bingung enaknya dikasih apa. Pokoknya filsafat. Pokoknya karena ngaji filsafat. Iyalah. Cuma seperti biasa gaya saya tidak suka ngajarin kalian sejarah filsafat. Kalau cuma sejarah filsafat, kamu baca aja di buku-buku filsafat, semuanya ada. Saya lebih suka tekniknya, teknik berfilsafat. Maka ketika diminta untuk ngaji filsafat ini, bagi saya pertama, kamu harus latihan berpikirnya. Saya dulu pernah ngisi pelatihan yang sama, cuma tidak di sini, tidak di Indonesia juga, pakai bahasa Inggris dalam rangka short course juga. Cuma kebetulan saya yang ngisi. Jadi di antara profesornya yang ngajarin saya, termasuk juga jadi mentor saya, itu yang nulis buku Socrates Cafe. Tapi sudah lama banget, saya ini juga sudah lupa. Gayanya seperti ini. Jadi yang pertama epistemologi, itu nanti tema-tema ini. Jadi bagian pertama dari ngaji kita, kalau itu epistemologi, insya Allah teman-teman akan ketemu tema-tema itu. Ada skeptis, relatif, common sense. Common sense itu yang tiap hari kita anggap benar, pokoknya use gitu itu apa ya benar. Menyikapi common sense itu gimana. Kemudian sosial epistemologi, kemudian Bayesian. Bayesian itu epistemologi membahas pengetahuan yang tidak pasti, yang kadang bisa A tapi dalam konteks tertentu bisa berubah jadi B. Kemudian otoritarianisme, termasuk agama, itu kan jenis pengetahuan otoritarianistik. Dan yang terakhir ngomong tentang kebenaran. Itu kalau di jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tema. Kalau anggap aja satu tema satu-satu, berarti kita ketemu 2 bulan. Ditambah hari ini sekali, berarti 9 minggu, 2 bulan setengah lah. Berarti kamu sudah ahli epistemologi. Harusnya gitu loh. Ngapain saya capek-capek malam-malam kesini kalau nggak ada hasilnya, ya kan? Jadi 9 kali epistemologi. Baru kalau kamu sudah ngerti wacana gimana peta pemikiran itu, baru latihan berpikir. Thinking skill bagian pertama itu isinya logika. Seandainya nanti mau bisa sampai fase ini, kita latihan berpikir yang pasti, yang logis-logis. Saya pilih tema paling urgent itu 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama tentang konsep, makna, definisi. Yang kedua konstruksi argumen. Konstruksi argumen itu tidak akan bisa sekali pertemuan, bisa 3-4 kali, karena argumen itu nyawanya logika. Terus kesalahan berpikir. Baru terus kita ngomong gimana cara memahami teks filsafat dan menulis filsafat. Itu bagian fase kedua kita. Fase ketiga berpikir untuk dunia yang tidak pasti, dan itu hermeneutik. Ya temanya 4 besar itu, tapi saya tidak tahu 4 itu apa, 1 bisa sekali pertemuan. Ada model konservatif, dialogis, kritis, radikal. Kalau di Usuluddin, di akidah filsafat, termasuk jurusan yang lain, hermeneutik saja itu 14 kali pertemuan. Itu pun tidak ada jaminan yang dikasih kuliah paham. Ya, apalagi kalau cuma 4. Jadi fase ketiga kita nanti kalau bisa nyampe hermeneutik. Anggap aja nanti logika bisa, anggap aja 7-8 lah. Anggap aja 8 berarti 2 bulan, 4 bulan. Hermeneutik berapa ya enaknya? Kali satu tema anggap aja 2 kali, berarti 8 juga 2 bulan. 2 bulan, 1, 2, 3, sudah 6 bulan. 6 bulan sampai hermeneutik, baru masuk ke isu-isu besar. Jadi 6 bulan berarti setengah tahun. Kalian paham lah alat-alat itu, harusnya sudah mampu untuk berfilsafat sendiri. Baru kita masuk ke isu-isu besarnya filsafat. Baru masuk ke ontologi. Yang pertama tentang Tuhan, yang kedua tentang kosmos, alam, yang ketiga tentang manusia. Baru boleh bertanding dengan para filosof besar dengan konsep-konsep mereka. Sebelum bisa berfilsafat, ketika kalian masuk ke konsep-konsep besar ini, yang terjadi kalian adalah apalah pikirannya para filosof. Ketika kalian belum punya alat. Tapi kalau sudah punya alat, kalian bisa masuk, bisa enak, bisa mengkritik, bisa mengkonsep sendiri, bisa melakukan sintesis tokoh-tokoh besar, bisa macam-macam, bisa enak. Tapi kalau tidak, kalian masuk ke tema-tema Tuhan, alam, manusia dengan segala variasinya, itu paling apalah. Kalau diskusi, kalian jadi orang penurut. Penurut itu kalau ngomong mesti menurut Socrates, menurut Aristoteles, mesti. Padahal
Mahasiswa kan harusnya nggak boleh menurut, tapi karena kalian cara berpikirnya apalan, maka kalian jadi penurut. Jadi anak paling cerdas di kampus itu biasanya paling penurut, karena bacaannya banyak, terus kalau ngomong mesti menurut. Makanya biar tidak jadi penurut, kamu harus alatnya canggih. Dan kelemahan kita kalau diskusi, kalau ada temenmu menurut, kamu juga nyerah gitu loh. Ya kan? Menurut Gadamer, menurut itu kamu mesti wah Gadamer kalah aku mesti. Emangnya kalau sudah menurut itu mesti pas, tapi kan kalian mesti sudah angkat tangan. Kalau temanmu sudah mengeluarkan haji-hajinya, ini sudah dibilang oleh Nurholis Majid, angkat tangan, nyerah. Gus Dur sudah ngomong gini ya sudah gak kalah sih musuh Gus Dur. Bayangan kan gitu. Tapi apa ya menurut? Kalau sudah manusia masuk ke ini tadi mulai manusia sampai ke atas tadi kan value-nya masih value kebenaran rasional, nilai-nilai kebenaran rasional, baru masuk ke fase apa ini bagian besar kedua namanya etika. Etika ini luas sekali dan luar biasa. Dunia baru mungkin nanti basisnya tidak lagi di logika, tidak lagi di reasoning, tapi di etika. Kalau kita sudah naik kelas ke etika, sudah agak rumit lagi dan tapi luar biasa wacananya. Apalagi masuk fase ketiga, estetika. Kalau sufi ini sudah ekstase sudah. Kalau sudah masuk ke dunia estetika itu biasanya sudah mulai keriting rambutmu. Itu gambaran kita. Seandainya bayangan saya kamu rajin dan serius mau ngaji filsafat, dan saran saya ke panitia, yang ngomong tidak harus saya terus. Mungkin nanti pada fase-fase tertentu ini ada tema yang ini bapak ini lebih ahli di sini, ya tidak harus saya. Saya bagian yang kecil-kecil ya kan. Kalau nggak ada yang mau baru saya. Estetika misalnya banyak jago estetika. Gak harus saya yang ngomong, tapi kok terpaksa nggak ono ya saya ngomong juga tidak apa-apa, cuma mancing diskusi aja. Jadi gambarannya nanti itu. Fase pertama adalah kita ngomong epistemologi, fase kedua logika, kemudian hermeneutika, kemudian ontologi, metafisika, dimulai dari membahas Tuhan, teologi, kemudian alam, kosmologi, kemudian manusia, antropologi. Baru setelah itu masuk ke ranah yang lebih jelimet, etika, dan finishnya nanti estetika. Setelah itu kamu wisuda. Kalau masih di sini, karena ini panjang. Ya, saya ada banyak film sebenarnya. Makanya saya minta lebih enak di kelas. Karena kalau nanti sedikit-sedikit saya pas nggak bisa, tak titipin film aja. Kamu lihat film. Dan nanti ada bagusnya. Mesti yang tak kasih ada value di situ. Ada nilainya kita bahas minggu depannya dari value itu. Cuma beberapa film yang saya punya belum ada terjemahannya. Tapi kalau terjemahan Inggris adalah, kalau subtitle Indonesianya saya nggak nyamin. Ya nanti coba tak cariin Google Translator itu terjemahannya tak Indonesiain, tapi biasanya malah ada rusak. Tapi yang penting kamu ada gambarnya nggak sudah senang daripada lihat saya terus. Oke ya, Bismillah atau ada usul gaya kayak gini? Enggak ya, Usman tak gue selamat lebih aman. Karena kalau kamu minta yang lain, saya nggak bisa nanti. Harus kayak saya. Di semua buku sebenarnya sama aja, cuma ini urutannya yang bagi saya. Kalau di kampus-kampus biasanya mulai dari ontologi dulu. Itu yang bagi saya, mulai dari ontologi tidak bisa, kamu tidak punya alat. Kan minggu lalu mungkin di sini ya saya bilang bahwa yang paling penting dua sebenarnya kamu butuh alat, itu logika sama bahasa. Kalau itu kamu sudah menguasai, enak saya. Oke, kita akan selesai jam jobong-ibongnya gue enak. Saya ingin ngomong paling lama, saya akan ngomong sampai jam 9, itu sudah paling lama. Setelah itu diskusi kalau ada, kalau nggak ada, alhamdulillah. Ya. Karena ini filsafat ya, kalau ceramah agama ngomong Al-Quran hadis kamu enak. Kalau filsafat, apalagi malam kalau kamu ngantuk, kamu melek aja nggak jamin bisa masuk, apalagi ngantuk. Ya semoga nanti panitia menyediain kopi. Oke ya, sebenarnya malam ini saya ingin ngomong panjang, bila perlu sampai nanti Barcelona main. Cuma sayangnya sudah nggak ada harapan, jadi saya nggak semangat. Ya, kok coba ada harapan itu aku tak lemburan aja ngobrol di sini sampai 1:30 terus nonton bal-balan. Berat loh, mau bikin 5-0 itu nggak gampang, muncul. Tak jago-jagonya Messi. Oke, kita mulai. Bismillah, kita masuk ke dunia filsafat, epistemologi. Saya nggak perlu mendefinisikan, ya kalian pasti tahu epistemologi itu epistem, tulisan model Yunaninya seperti itu ya bacanya epistem. Apalin aja cara nulisnya, nanti kapan-kapan kalau kamu ditanya orang nulis yang versi Yunaninya itu kelihatan gaya. Kadang-kadang orang kan gitu, versi gayanya yang dihafalkan. Epistem itu pengetahuan, loginya ya logos. Tidak perlu dibahas apa itu logos, kalian pasti sudah paham. Jadi logos itu definisi harafiahnya lebih ke sistemasi secara rasional, kajian tentang, pemahaman tentang, itu definisi harafiahnya logos. Maka semua ilmu yang sudah mapan itu biasanya belakangnya ada logosnya. Biologi, antropologi, sosiologi, ya. Jadi epistemologi itu salah satu cabang filsafat
yang dibahas adalah pengetahuan. Sehingga orang menyebutnya sering-sering filsafat pengetahuan, teori pengetahuan. Hidup kita sangat tergantung dengan yang namanya pengetahuan. Coba semua pengetahuan yang ada di kepalamu itu dibuang, kamu akan kembali jadi bayi lagi. Apapun itu tergantung pada pengetahuan. Kamu tidak akan bisa lepas dari pengetahuan. Maka pengetahuan itu urgent. Tidak boleh orang kemudian bilang tidak penting. Yang penting uang, yang penting tidak ada. Yang nomor satu penting kalau di sini adalah pengetahuan. Uangmu banyak tapi pengetahuannya nol, ya buat apa? Anak kecil itu kamu kasih uang 1 miliar sekardus itu paling dibuat mainan. Anakku dikasih uang 100 ribu dia bingung. Buat ayah aja, saya yang 2 ribu aja buat beli. Ya kan? Pengetahuannya belum nyampe. Coba dia pengetahuannya nyampe, sudah ada data baru yang namanya pengetahuan. Ini dia senang 100 ribu itu berarti 2 ribu kali sekian. Dan bisa kalau beli jajan bisa dapat banyak. Tapi pengetahuannya baru sebatas ya, 2 ribu yang bisa beli jajan. Kalau 100 ribu tidak pernah ada orang beli kerupuk 100 ribu misalnya. Itu terbatas pengetahuan. Maka dia dianggap penting. Apapun itu coba dicek. Kamu cek sendiri ke dalam pikiran. Pikiran itu isinya kan konstruksi pengetahuan-pengetahuan. Bedanya orang pintar dan orang bodoh itu kan cuma di koleksi pengetahuannya. Makin banyak koleksi pengetahuan di kepalamu, kamu akan semakin pintar. Semakin sedikit koleksi pengetahuanmu, kamu semakin kendor kalau bahasanya. Maka ada cabang filsafat khusus namanya pengetahuan. Nyawanya filsafat itu pengetahuan. Berpikir itu kan mencari korelasi, mencari gabungan, mencari bandingan. Itu antar data yang namanya pengetahuan yang ada di kepalamu. Maka filsafat membahas itu, namanya epistemologi. Problem-problemnya epistemologi yang ditanyakan pertama oleh epistemologi adalah apakah manusia bisa mampu mengetahui hakikat benar tidak salahnya pengetahuan. Kamu tahu 1 tambah 1 2. Kira-kira caramu menguji apakah benar sih 1 tambah 1 2 itu kayak gimana? Itu dibahas oleh epistemologi. Pengetahuanmu bahwa kalau malam ini dingin maka kamu bawa jaket, itu valid tidak? Membuktikan bahwa pengetahuan itu valid, gimana caranya? Nah, itu dibahas oleh epistemologi. Yang kedua, tentang sifatnya pengetahuan. Apakah pengetahuan itu sama dengan sesuatu yang mungkin atau sesuatu yang pasti atau sesuatu itu dibahas oleh epistemologi. Pengetahuan itu sama tidak sih dengan keyakinan? Kalau kamu yakin bahwa Uj Ustaz Jeffrey itu masuk surga, kamu kan yakin itu masuk surga kan, katanya masuk surga karena yang doain banyak. Itu sama nggak dengan pengetahuan? Atau beda keyakinan sama pengetahuan itu? Kalau keyakinan itu ya belum barang yang nggak pasti tapi diyakini Pak. Sementara kalau pengetahuan itu sudah tahu benar. Atau gimana? Nah, itu dibahas oleh epistemologi. Kemudian dengan cara apa kita tahu? Itu juga dibahas. Karena sumber pengetahuan banyak. Nanti harus dipilih mana yang valid, mana yang enggak. Kadang dalam kondisi tertentu sesuatu lebih valid, tapi dalam kondisi lain sesuatu tadi nggak valid, harus oleh sesuatu yang lain. Itu dibahas. Kalau urusan gempa, urusan bencana, pendapatnya Surono lebih valid dibandingkan mungkin kiai. Kamu sangat hormat dengan kiai, ustadzmu, pokoknya ustadz ini harus ditaati segala kata-katanya. Tapi kalau urusan bencana, meskipun dia raja, kamu kan lebih percaya Surono dibandingkan Hamengkubuwono. Kenapa? Dalam konteks itu dia ahlinya. Kemudian pengetahuan itu sumbernya dari dalam dirimu atau dari luar. Ini dibahas karena ada perdebatan di kalangan filosof. Filosof paling awal Plato dan Aristoteles yang beda pendapat. Kalau Aristoteles pengetahuan itu dari luar, tapi kalau Plato pengetahuan itu dari dalam. Pengetahuan itu ya sumbernya dari pikiranmu. Tapi kalau enggak, kata Aristoteles, pengetahuan sumbernya realitas sekitar kita terus masuk ke pikiran. Pikiran itu cuma alat. Jadi itu jadi tema. Kemudian yo alat yang kamu pakai terus apa? Pakai intuisi kan, pakai akal, pakai indera. Minggu lalu saya jelaskan itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Tema ini dibahas dengan berbagai versi. Seperti yang 8 yang saya sebut itu. 8 itu belum termasuk ini ya, ini baru pengantarnya, epistemologi. Minggu depan baru kita masuk ke filsafat pengetahuan yang sebenarnya. Ini kamu baru saya antarkan aja ke dunia yang namanya epistemologi. Ini baru pengantarnya. Kamu jangan bingung dulu, masih pengantar kok sudah bingung. Kalau diantarkan bingung ya susah. Nanti jangan-jangan sesat kayak yang subur. Oke. Katanya pengacaranya yang subur kan itu. Tidak ada fatwa NU yang bilang yang subur itu sesat, hanya dianggap menyimpang. Ya sing waras ngalah. Oke. Jenisnya agak malam ini harus agak tidak usah lambat-lambat. Nanti kalau improvisasinya banyak, materinya dikit kamu salah ngantuk. Ada 2 jenis epistemologi berdasarkan persepsinya terhadap realitas. Yang pertama ada namanya epistemological idealism. Yang kedua ada epistemological realism. Realis dan idealis. Yang satu porosnya ada di
Plato, yang satu porosnya ada di Aristoteles. Karena pemikiran filsafat itu, katanya Russell, ada filosof namanya itu, yang bilang bahwa semua pemikiran filsafat dari awal sampai akhir itu sebenarnya ya cuma catatan kakinya Plato, Aristoteles. Oh, kamu cek sendiri lah. Jadi berarti kalau kamu tidak ngerti Plato, tidak ngerti Aristoteles, terus ngerti filosofi macam-macam, kamu cuma ngerti catatan kakinya aja. Filsafatnya yang asli belum. Maka belajarlah dua orang itu. Itu kan berlanjut. Jadi Aristoteles nanti diwarisi oleh Alexander the Great di Romawi, menyebar jadi ajaran namanya Helenisme. Sementara Plato ini masuk ke Eropa Timur. Rom, apa? Yang itu namanya Iskandaria, yang sekarang Istanbul, terus Turki. Yang Helenisme, yang versi Aristoteles ini nanti yang diwarisi oleh Islam. Sehingga Islam jaya, karena yang diwarisi epistemologi yang coraknya objektif, sainsnya bisa jaya. Sementara yang timur, yang Plato, itu kan pelanjutnya kan namanya Plotinus, dikenal dengan Neoplatonisme, yang itu pikiran-pikirannya cenderung mistik, dan itu diwarisi Barat awal, sebelum modern. Sehingga Barat agak tenggelam di abad tengah, sementara Islam jaya. Cuma kemudian dua-duanya ketemu di Italia, nanti melahirkan Renaissance. Dan Renaissance itu jadi tonggak jayanya Barat, dan kebalik, Islam terus jadi senang mistik. Ya kan, diawali dengan Ghazali dan kawan-kawan itu. Karena setelah Islam jatuh itu kan tradisi rasionalitasnya yang berkembang di timur, Persian, Surawati dan kawan-kawan itu sudah teosofi, sudah mistik. Sementara di dunia Sunni, itu kan dunia Syiah, di dunia Sunni juga begitu. Orang Islam terpesona dengan Ghazali dan kawan-kawan. Ghazali yang anti filsafat, meskipun cara dia anti sangat filosofis. Tidak apa-apa, cuma akhirnya yang subur di Islam kan tradisi-tradisi toreko, tradisi-tradisi sufi, ulama, kiai, wali, itu kan yang rankingnya tinggi. Sementara ilmuwan rankingnya di bawah. Ilmu paling tinggi adalah ilmu tentang Al-Quran, kan gitu, para beberapa ulama kan gitu. Jadi ilmunya di ranking. Jadi yang kayak kamu ini belajar filsafat itu ilmu ranking bawah. Nah, ilmu yang ranking tinggi itu ilmu agama. Nanti saya baru penelitian tentang Imam Mahdi yang jagoan sepanjang sejarah Islam. Kemarin baru meneliti tentang seorang Imam Mahdi namanya Syukri Mustafa. Ini yang menginspirasi nanti melahirkan Al-Qaeda dari Mesir. Gerakannya namanya gerakan Takfir wal Hijrah. Coba dicari nama itu. Saya baru nulis tentang imam-imam, baru dapat 50% tentang orang ini. Tapi dia luar biasa konservatifnya. Sekolah nggak boleh, nggak penting. Belajar nulis sama membaca itu Nabi itu umi aja bisa jadi nabi. Iya kan, nggak bisa baca. Kalau kamu bisa baca, bisa nulis, itu merusak pikiranmu. Ya kan, gara-gara bisa nge-net, bisa nulis, bisa baca, itu kan kamu terkontaminasi macam-macam. Coba kamu nggak macam-macam, pikiranmu bersih, nggak ada isinya apa-apa. Cari, nanti kalau survei-survei di internet, cari namanya Syukri Mustafa. Saya membahas 5 orang Imam Mahdi yang luar biasa. Yang pertama Ibnu Tumad dari Maroko, itu yang dia berhasil mendirikan dinasti. Terus Mahdi Sudan dari Sudan, Ahmad Muhammad, dia yang bisa mengalahkan Inggris di Sudan. Kemudian jangan lupa Mirza Ghulam Ahmad di India, yang sampai sekarang bikin kamu pusing. Kemudian ini yang berhasil menaklukkan Masjidil Haram 2 minggu. Arab dan sekutunya termasuk Prancis, Amerika tidak bisa menaklukkan dia karena dia menghegemoni Masjidil Haram, ditutup. Pokoknya disandra termasuk jamaah haji di sana tahun 79. Namanya Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Jadi ngaku Imam Mahdi, kemudian Masjidil Haram, tapi kemudian dibasmi oleh pasukan Arab secara brutal sehingga ratusan orang tewas hari itu, dan banjir darah di Mekah, di Masjidil Haram. Itu Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Ada yang nulis, peneliti dari Perancis, diterbitkan, cari buku yang judulnya Kudeta Mekah. Yang terakhir yang saya teliti adalah Pangeran Diponegoro. Dia juga jangan salah, dia juga mengaku Imam Mahdi. Itu yang bikin terakhir Kiai Mojo itu tidak mau lagi mendukung Pangeran Diponegoro karena dia sibuk dengan klaim Imam Mahdinya, perang Jawa. Nah itu menarik. Oke, sampai dia tiba-tiba ngomong Imam Mahdi. Cerita aja. Nanti kalau ada waktu kita bikin forum membahas Imam Mahdi itu. Iya, sebenarnya draft buku hasil penelitian cuma baru selesai 50%. Nanti kalau sudah jadi bukunya kita telah bareng-bareng. Epistemologi subjektif sama objektif. Ini sebenarnya saingan antara idealisme dengan realisme. Nanti dalam perkembangannya ada aliran namanya realisme, tandingannya adalah fenomenalisme sebagai kelanjutan dari idealisme, subjektivisme. Jadi fenomenalisme itu orang yang bilang bahwa realitas itu tergantung persepsinya manusia yang punya Immanuel Kant.
Kalau realisme itu, realitas itu eksis tanpa tergantung oleh persepsinya manusia. Contoh paling gampangnya begini, Masjid Jenderal Sudirman ini, kalau orang sedunia nggak ada yang tahu bahwa ada Masjid Jenderal Sudirman, masjid itu ada nggak? Orang sedunia nggak ada yang tahu. Masjid itu ada nggak? Atau masjid bikinan ya? Candi Borobudur aja wis. Candi Borobudur itu, kalau orang sedunia nggak ada yang tahu, dulu kan nggak ada yang tahu, kan dia ditemukan tahun berapa cuma. Itu ada nggak Candi Borobudur itu? Ya kamu bilang ada karena kamu sudah ngerti ya, tahu kan? Ini orang sedunia nggak ada yang tahu. Ada nggak? Kamu sekarang ngeyel ada, atau kalau saya bilang ini, di bawah ruang kelas ini ada candi besar terbuat dari emas. Kamu bilang ada kan? Nggak ada. Persis seandainya Candi Borobudur belum ditemukan, saya ngomong di Magelang itu ada candi besar yang besarnya luar biasa, kamu nggak akan percaya. Nggak ada Pak. Sama kayak candi di bawah saya bilang nggak ada Pak. Kalau jawabannya nggak ada, berarti kamu itulah fenomenalis. Jadi realitas itu tergantung persepsinya orang, tidak tergantung dirinya sendiri. Tapi kelompok realis, dia akan bilang ada. Yo, tidak masalah, belum ketemu, tapi hakikatnya dia ada. Nah, itu namanya kelompok realis. Sementara kelompok fenomenal, ya kamu ngeyel bilang gitu karena kamu sudah tahu dia ada. Coba belum ada, kamu nggak akan ngomong gitu. Itu namanya fenomenalis. Jadi persepsi. Teh ini manis nggak? Nggak tahu. Karena belum kamu persepsi, masih panas. Ya, jadi kita semua nggak tahu apakah teh ini manis apa enggak. Manisnya teh itu tergantung persepsimu juga kan, tergantung penyerapanmu juga kan. Kamu yang terbiasa manis sekali, mungkin sudah kasih gula pun kurang manis, kan mesti gitu. Atau kamu yang tidak suka manis, maka ini sudah terlalu manis. Tidak sekedar manis, tapi sudah terlalu manis. Itu maka kebenaran realitas itu tergantung persepsimu. Kajian kayak gini ini bermanfaat nggak? Bagi kamu, ya kan? Bagi yang tidak suka filsafat, buang-buang waktu, sia-sia. Jangan-jangan kamu sedang sesat ini belajar filsafat. Bisa jadi gitu. Kenapa? Ya persepsi. Jadi realitas itu tidak pernah bebas dari persepsi. Itu yang nanti oleh Immanuel Kant, das Ding an sich. Nanti tak kasih ilmu satu aja, biar nggak bingung. Das Ding an sich itu realitas apa adanya. Itu tidak pernah bisa kamu temukan. Kenapa? Karena apa adanya itu tidak ada. Yang ada ya realitas. Ketika kamu sudah melihat ini, memahami ini, berarti dia sudah tidak apa adanya lagi. Sudah menurut kamu. Saya ingin jujur ngomong apa adanya. Itu sebenarnya nggak ngomong apa adanya. Itu sudah persepsimu. Gitu. Jadi kalau ada temenmu, aku jujur ya mau bilang, ini apa adanya tentang kamu. Itu sebenarnya bukan apa adanya. Kamu versinya dia. Jadi das Ding an sich, barang apa adanya itu nggak mungkin bisa diakses. Ketika sudah bersentuhan dengan manusia, dia sudah jadi fenomena. Dia sudah jadi barang sesuai versimu. Jadi yang fenomena itu berarti paradigmanya subjektivisme, tapi yang realis itu objektivisme. Jadi objeknya bisa independen, tapi kalau subjektif enggak, objek nggak bisa independen. Itu jelas. Nanti ide-ide epistemologi akan bulat di antara dua itu. Ada yang punya persepsi subjektif, ada yang punya persepsi objektif. Nanti kita lihat.